1 tahun yang lewat di Selat Malaka, vesselnya lebih dari 100.000 hanya dari Cina saja. Jadi betapa pentingnya Selat Malaka bagi Cina. Kita urai. Negara di utara Indonesia itu semuanya negara produsen. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong. Kita pisahkan Hong Kong dengan Cina dulu. Kemudian Cina ada Shenzhen, Guangdong, ada Shanghai dan lain sebagainya. 20% produk mereka pergi ke Amerika Utara. Yang 80% pergi ke Afrika dan Eropa, selalu melewati Selat Malaka. Karena itu sejak 2009 Cina merasa penting untuk menguasai Selat Malaka. Makanya ada sebuah strategi oleh Cina yang disebut Malaka Dilema. Kenapa Cina menyebutnya Malaka Dilema? Karena kalau Indonesia sama Malaysia itu kompak, kita gapit itu Selat Malaka, maka Cina ekonominya bisa bangkrut gitu ya. Nah, yang menarik adalah sejak saat itu by all means, istilah mereka dengan sangat serius, by all means itu artinya berapa aja biayanya, pokoknya Indonesia sama Malaysia harus berantem aja. Sejak saat itu kita nggak akrab dengan Malaysia dan itu adalah by design. Jadi kalau teman-teman mempelajari dunia intelijen, mempelajari tentang war game, bahwa perang itu bukan hanya sekedar bedil-bedilan, tembak-tembakan, tetapi perang ekonomi juga memerlukan strategi. Negara lain itu sangat peduli sama Indonesia dan Indonesia kayak terlalu naif mengelola negaranya, jadi saya gregetan gitu ya. Bahkan nggak usah begitu, 2024, saya ngomong 2024, calonnya siapa sebutin, nggak satu pun paham beginian gitu ya. Saya kadang-kadang ya Allah, masa negara Indonesia nih pemimpinnya gitu amat sih, terlalu kasual gitu loh, dan nggak baca buku, nggak punya think tank, orang di sekelilingnya nggak sensitif terhadap rakyat gitu ya. Dan dua hal, bahwa ada namanya infiltrasi, ada agent di sebuah negara, ada sleeping army, ada sel-sel tidur yang nanti mereka bisa bangunkan, tahu-tahu Indonesia terguling aja tahu-tahu gitu ya. Dan banyak sekali titik-titik di sini, yaitu baru yang dari Malaysia, belum dari Singapura, dari Filipina, dari Morskova, Rusia punya di sini. Rusia tuh kalau ada hubungannya sama Bintang Kejora sama GAM, pasti ada agen Rusianya. Aduh, saya kalau udah kayak gitu tuh bener-bener kayak, kok transparan banget sih negara Indonesia ini gitu ya. Sahabat semua, kita tahu setelah 20 tahun reformasi berjalan, pelajaran tentang Pancasila, pelajaran tentang bernegara hilang dari pelajaran teman-teman. Berarti kalau sahabat semua umurnya sekitar 25 itu jigo ya. Jadi kalau kalian saat ini sahabat semua usianya 20-an, saya yakin pelajaran Pancasila berbeda dengan saya yang sudah kepala 5. Dan kalian-kalian yang uji kelamin ini, uji kelamin itu usia jigo kelakuan minus gitu ya. Saya rasa banyak kali ya yang saat ini yang kelakuannya minus, usianya jigo gitu ya. Anda disebut kelakuan minus mungkin karena pemahaman bernegaranya yang kurang. Jadi saya buka hari ini tentang cara cerdas bernegara. Karena saya merasa tergelitik, sudah hampir lebih dari 20 tahun tidak ada bapak bangsa, tidak ada yang mengingatkan kemana jalannya arah negara, tidak banyak paham tentang geopolitik dunia, geostrategi dunia, dan geoekonomi. Pertanyaannya adalah, apa sih itu geopolitik? Apa sih itu geoekonomi gitu ya? Jadi saya sederhanakan, geoekonomi adalah kekuatan geografi sebuah bangsa atau negara untuk kepentingan ekonomi. Sekali lagi, geoekonomi adalah kekuatan geografi sebuah negara yang dimanfaatkan untuk kekuatan ekonomi. Itulah namanya geoekonomi. Kalau geopolitik adalah kekuatan politik berdasarkan geografi sebuah negara yang dimanfaatkan untuk
kepentingan negaranya. Jadi kita kasih ilustrasi sederhana. Indonesia punya 5 laut di dalam negara, dan hampir tidak ada negara yang memiliki laut di dalam negara. Biasanya punyanya selat. Jadi kita ada laut Arafuru, kita ada laut Banda, kita ada laut Jawa gitu ya. Itu adalah laut. Jadi bagaimana memanfaatkan kekuatan geografi tadi untuk kekuatan ekonomi. Kemudian kita tahu di dunia ini ada 6 selat utama. Disebut major strait atau selat utama karena selat itu dilalui oleh kapal-kapal niaga besar. Jadi misalnya tanker gitu ya, kapal-kapal besar, seperti juga mother vessel, kapal kargo yang sangat besar. Nah, 2 selat itu seperti terusan Suez dan Panama, dua-dua itu memang luar biasa padatnya dengan kapal-kapal besar, dan dari 6 selat dunia itu 4 ada di Indonesia gitu. Nomor 1 adalah Selat Malaka, nomor 2 adalah Selat Sunda, nomor 3 adalah Selat Makassar, dan yang terakhir adalah Selat Lombok. Jadi saya sekedar mengingatkan sahabat semua bahwa kalau kapal dari Jepang, dia turun dari utara, masuk Selat Makassar, masuk ke Lombok, baru belok ke arah Timur Tengah atau Eropa. Kalau dari Australia, kapal Australia mau ekspor batu bara atau nikel atau apapun dari Australia menuju Cina, menuju negara utara Indonesia, maka Australia juga akan lewat Selat Lombok, lewat Selat Makassar, dan arahnya ke utara Indonesia. Nah, kapal-kapal Cina masuk dari Laut Cina Selatan, turun ke arah Natuna, turun ke arah Singapura, tapi dia juga punya port Kelang di Malaysia. Jadi tidak harus kapal dia landing atau merapat di Singapura, bisa langsung port Kelang atau langsung lewat. 1 tahun yang lewat di Selat Malaka, vesselnya lebih dari 100.000 hanya dari Cina saja. Jadi betapa pentingnya Selat Malaka bagi Cina. Kita urai. Negara di utara Indonesia itu semuanya negara produsen. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong. Kita pisahkan Hong Kong dengan Cina dulu. Kemudian Cina ada Shenzhen, Guangdong, ada Shanghai dan lain sebagainya. 20% produk mereka pergi ke Amerika Utara. Yang 80% pergi ke Afrika dan Eropa, selalu melewati Selat Malaka. Karena itu sejak 2009 Cina merasa penting untuk menguasai Selat Malaka. Makanya ada sebuah strategi oleh Cina yang disebut Malaka Dilema. Kenapa Cina menyebutnya Malaka Dilema? Karena kalau Indonesia sama Malaysia itu kompak, kita gapit itu Selat Malaka, maka Cina ekonominya bisa bangkrut gitu ya. Nah, yang menarik adalah sejak saat itu by all means, istilah mereka dengan sangat serius, by all means itu artinya berapa aja biayanya, pokoknya Indonesia sama Malaysia harus berantem aja. Sejak saat itu kita nggak akrab dengan Malaysia, dan itu adalah by design. Jadi kalau teman-teman mempelajari dunia intelijen, mempelajari tentang war game, bahwa perang itu bukan hanya sekedar bedil-bedilan, tembak-tembakan, tetapi perang ekonomi juga memerlukan strategi. Jadi saya kasih contoh. Ini real kasus, cuman saya hilangkan dulu namanya, waktunya, dan peristiwanya, tapi ini kasus yang nyata. Suatu hari di kawasan Cikarang ada pabrik pembuat rem gitu ya. Mereka ini satu hari, 1 orang yang bekerja bisa membuat 7 rem ini. Kemudian mereka dapat order dari Jepang untuk membuat rem tersebut. Yang terjadi adalah menarik. Ternyata mereka hanya mengerjakan 5,5, 6, sehingga harus lembur.
Dari 6.000 karyawan tuh harus lembur untuk mengerjakan 7. Lembur sampai jam 7, ternyata setiap minggu perusahaan harus membayar 1 miliar 2 miliar uang lembur gitu. 1 bulan dia paksa SPI, SPSI-nya, buruhnya dia ini tetap aja nggak bisa. Padahal dulu sebelum ada kontrak itu 7 itu di tangan gitu ya. Apa yang terjadi setelah itu? Dia minta bantuan kami, kita full tim ke sana, kita review. Kami ini, saya tanda petik dulu ya, nanti jangan teman-teman jangan komentar kami itu siapa, nanti aja sabar aja gitu ya. Kita melakukan reviewing, kemudian ketemulah 6 gegeduknya gitu ya, 6 gegeduknya, bahwa inilah penyebabnya. Nah, 6 orang ini dipanggil ke pusat, 2 disekolahkan ke luar negeri, ke Jepang, 2 dinaikkan pangkat, 2 dipindahkan tapi pangkatnya naik. Setelah itu 6.000 orang ditekan, suruh mengerjakan, ternyata bisa, sehari bisa 7, bisa 8, dan tidak ada lembur lagi. Dari 6 orang ini kita review, ternyata ada yang menarik. Setahun yang lalu kata mereka ada orang dekat sekali dari Malaysia, dia sering dikasih uang, anaknya sakit dikasih biaya, dan sangat dekat, udah kayak saudara katanya. Mereka inilah, orang-orang inilah yang menginspirasi katanya bahwa jangan sampai kalau kita mau uang banyak, jangan turuti maunya perusahaan, kita perlambat dia, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ada yang menginspirasi, gitu ya. Kita kejar lagi, baru kita sadar bahwa ternyata Malaysia ingin kontraknya itu pindah ke Malaysia. Jadi dengan pekerjaannya itu pelan, dengan pekerjaan itu jadi mahal, project itu pindah ke Malaysia, karena Malaysia punya perusahaan yang sama. Disitulah kita kaget bahwa ternyata Malaysia pun tega melakukan infiltrasi ke negara kita untuk melakukan economic offense, serangan seperti itu. Hal seperti ini terjadi banyak dan kami udah tahu lama hal-hal seperti ini. Sekali lagi, bernegara itu tidak sesederhana mengelola sebuah kecamatan atau mengelola hal-hal yang bersifat normatif bahwa wacana-wacana. Enggak, rumit sekali bernegara itu gitu ya. Nah, Anda sahabat semua, mudah-mudahan dengan cerita tadi Anda mulai ngeh bahwa bisnis itu ada bisnis intelijen loh, ada marketing loh, yang bukan sekedar kita bilang, waduh ini harga murah beli, harga tinggi jual gitu ya. Nggak sesederhana itu. Oke. Inilah yang saya ingin sahabat semua, sahabatnya Bosman ini, bernegara itu sangat cerdas gitu. Saya mau tambah lagi, biar puas sekaligus bersemangat bahwa negara bukan sekedar ngurusi corona selesai ngurusin ekonomi. Enggak seperti itu gitu ya. Saya mau tambah lagi. Anda tahu bahwa di tahun 2001 atau 2002 saya lagi di puncak, lagi di hotel di puncak, saya sendirian. Saya ada rapat waktu itu kalau nggak salah. Kemudian saya menyetel TV gitu ya. Di TV itu ada seorang penyanyi cewek melakukan gerakan sangat erotis yang kemudian hari dikenal dengan gerakannya goyang ngebor kalau nggak salah. Dia adalah Inul gitu ya. Saya waktu itu begitu melihat, saya langsung tepok jidat, astagfirullahaladzim gitu ya. Terus nggak lama kemudian saya bilang alhamdulillah gitu ya. Anda mudah-mudahan paham maksud saya. Saya melihat sesuatu yang luar biasa gitu ya. Tapi mendadak 3 bulan kemudian geger di media bahwa goyang Inul itu haram, nggak boleh, dan lain sebagainya. Oke, saya selesai dulu. Beberapa tahun kemudian, sahabat saya memiliki teman lama di Malaysia yang dia juga adalah orang petinggi tapi udah pensiun, senior saya jauh sekali di Malaysia. Suatu hari dia datang ke Indonesia liburan dan saya jemput dia untuk makan malam, dinner. Kemudian dia ingatkan saya, dia bilang, brother, ingatkah waktu itu katanya zaman Inul? Ingat, dia bilang gitu. Apa yang kamu lakukan di Indonesia? Saya bilang, wah sayang, saya gagal membuat Inul terkenal karena tahu-tahu Inul sudah dinyatakan haram oleh MUI dan lain sebagainya. Itulah katanya gitu. Itu saya yang operation. Saya bilang, terangin lagi, saya bilang gitu. Jadi dia bilang Malaysia pun waktu melihat pertama kali Inul goyang itu, mereka langsung tepok jidat dan bilang astagfirullahaladzim, katanya gini, gila nih katanya gitu ya. Lalu apa yang komentar yang mereka dapat adalah begini, teman-teman.
Jadi Malaysia itu ada 5 juta penduduk Malaysia yang penggemar dangdut. Di luar TKI, TKW ya, penggemar dangdut. Kalau Inul sampai meledak, kemudian orang Malaysia tergila-gila sama Inul, maka produk Indonesia akan masuk ke Malaysia, gitu ya. Dan ini nggak boleh katanya. Jadi dia melakukan infiltrasi, dia bayarlah ulama lah, dia bayarlah organisasi ini bayar untuk menyatakan Inul itu haram gitu ya. Begitu berhasil dinyatakan oleh MUI haram, Malaysia tepuk tangan, saya tepuk jidat. Saya bilang, lu nggak ngerti ya bernegara ya, saya bilang gitu. Kalau lu nggak terima goyang Inul nggak usah di Indonesia tapi diekspor aja seperti K-pop gitu ya. Itulah sahabat semua, saya pengen Anda itu tidak sederhana ngelihat, oh ini haram, ini halal. Itu pasti ada yang bermaksud. Sekarang goyang ngecor lah, goyang apalah lebih banyak, lebih jorok. Tapi karena tidak mempengaruhi sebuah negara, tidak ada yang infiltrasi. Jadi teman-teman, mudah-mudahan informasi bela negara seperti ini teman-teman paham. Jadi hari ini aja saya udah ngasih 2 bocoran bahwa negara lain itu sangat peduli sama Indonesia, dan Indonesia kayak terlalu naif mengelola negaranya. Jadi saya gergetan gitu ya. Bahkan nggak usah begitu, 2024, saya ngomong 2024, calonnya siapa sebutin, nggak satu pun paham beginian gitu ya. Saya kadang-kadang ya Allah, masa negara Indonesia nih pemimpinnya gitu amat sih, terlalu kasual gitu loh. Dan nggak baca buku, nggak punya think tank, orang di sekelilingnya nggak sensitif terhadap rakyat gitu ya. Dan saya nggak pengen memiliki apapun, nggak pengen berjabatan politik apalagi. Saya pebisnis, saya masih menggali di sawah, saya masih macul gitu ya. Tapi kalau negara ini bener kan kita enak hidupnya bener ya sudah. Saya ngomong melalui sahabat semua, mudah-mudahan sahabat semua bisa menyambung lidah ini, ajarin teman-teman gitu ya. 2 hal, bahwa ada namanya infiltrasi, ada agent di sebuah negara, ada sleeping army, ada sel-sel tidur yang nanti mereka bisa bangunkan, tahu-tahu Indonesia terguling aja tahu-tahu gitu ya. Dan banyak sekali titik-titik di sini, yaitu baru yang dari Malaysia, belum dari Singapura, dari Filipina, dari Morskova, Rusia punya di sini. Rusia tuh kalau ada hubungannya sama Bintang Kejora sama GAM, pasti ada agen Rusianya. Aduh, saya kalau udah kayak gitu tuh bener-bener kayak kok transparan banget sih negara Indonesia ini gitu ya. Jadi saya gugah teman-teman untuk peduli bahwa ya udah saya kasih pelajaran. Jangan-jangan memang selama 20 tahun di sekolah tidak diajari, bapak bangsa tidak mengerti banyak. Teman-teman dulu yang senior-senior ya, yang usianya udah 70 tahun, yang pernah ikut Cold War, yang pernah ikut perang Vietnam, pernah ikut perang Timur Timur, udah senior-senior, dia nggak bisa ngajarin lagi karena ada generation gaps gitu ya. Ya udah kita pelan-pelan aja. Ada 278 video, saya pelan-pelan. Saya dibilang teori konspirasi kek, mau dibilang nggak paham apa yang terjadi, nggak peduli. Saya cukup waktu untuk bersabar, saya cuma bisa kasih 5 menit, padahal saya pengen ngasih berjam-jam gitu ya. Sekali lagi, saya cukup bersabar untuk Anda pinter, karena makan kue gede sekaligus pasti Anda nggak kuat, lebih baik dicemilin pelan-pelan gitu ya. Oke.